Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tiara. Nah, kali ini aku bakal sharing tentang reformasi birokrasi di Indonesia. Menurut kalian apa sih reformasi birokrasi itu? Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Nah, untuk mencapai good governance nih, perlu diberantasnya faktor penghambat yang dapat menghambat terciptanya good governance di Indonesia, yaitu yang salah satunya ialah korupsi. Korupsi di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, sedangkan pulau-pulau di Indonesia justru berkurang yang dimulai dari Timor Leste, Simpadan, dan Lipidan. Sehingga lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau akan lebih cocok diplesetkan menjadi dari Sabang sampai Merauke berjajar para koruptor. Pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah penting karena sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Megawati, korupsi terus terjadi. Dan Indonesia selalu menempati peringkat pertama di Asia sebagai negara paling korup. Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut merupakan wujud keinginan pemerintahan Indonesia untuk memberantas korupsi. Namun, masih terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum. Reformasi administrasi negara adalah perubahan dalam administrasi negara yang menunjuk berbagai macam kegiatan seperti kegiatan penyempurnaan organisasi, pemeriksaan administratif, pengobatan terhadap segala macam ketidakberesan organisasi, sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, dan gaya diri seorang pembaru organisasi. Bukan hanya perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, tetapi juga meliputi perbaikan perilaku orang yang terlibat di dalamnya. Penampilan administrasi negara berada pada birokrasi. Karena itu, mereformasikan administrasi negara adalah mereformasi birokrasi. Korupsi merupakan penyakit birokrasi yang penyembuhannya hanya dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi. Pekerjaan administrasi negara dimulai dari polis. Mereformasi birokrasi untuk memberantas korupsi juga melalui penyusunan public policy. Sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai kebijakan publik untuk membentuk badan anti korupsi telah diterbitkan. Namun sejauh ini masih belum efektif dan korupsi masih terus meningkat. Menurut saya, solusi yang tepat untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah: pertama, Indonesia perlu melakukan kajian komparasi lebih mendalam ke negara-negara yang berhasil memberantas korupsi seperti Hong Kong. Kedua, perlunya kajian komparatif antara ICAC di Hong Kong dengan KPK di Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas KPK. Ketiga, perlunya reward and punishment bagi daerah terendah dan tertinggi angka korupsinya. Ini mengingatkan kita saat sistem ini diterapkan untuk memberi sebutan suatu desa melalui skor UDKP. Cara seperti ini ternyata efektif dilaksanakan di Indonesia. Adipura bukan hanya untuk kebersihan, tetapi juga untuk korupsi. Yang keempat, perlunya menerapkan shame culture atau budaya malu kepada pejabat dan rakyat suatu daerah yang dinyatakan daerah terkorup di Indonesia. Lihat keefektifan budaya malu di Indonesia untuk program keluarga berencana yang sangat berhasil di Indonesia. Jika dianggap korupsi telah membudaya, maka hanya akan dapat diatasi melalui budaya pula. Dan yang terakhir ialah kerjasama internasional dalam menerapkan hukum pemberantasan korupsi
seperti pelarian koruptor ke luar negeri, penyimpanan uang hasil korupsi di luar negeri, dan pengadilan internasional bagi penjahat koruptor internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tiara Hayu Damayanti, pamit undur diri. Bye-bye. 잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이런 어쩜 이렇게 시간이